Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi bersama Ibu Dewi di sini. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu bahasa Indonesia tentang tujuan berpidato. Yang kedua yaitu seni budaya dan prakarya tentang tari berpasangan. Dan yang ketiga materi IPS yaitu tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang tujuan pidato. Nah, setiap orang berpidato juga mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan berpidato yang pertama yaitu untuk mengajak atau untuk mempengaruhi orang lain dengan pidato yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan suatu pemahaman atau suatu informasi kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita. Baik itu misalnya informasi tentang pidato pendidikan, kemudian informasi tentang pidato kesehatan, informasi tentang lingkungan hidup, dan banyak macamnya. Kemudian yang ketiga, untuk membuat orang lain merasa terhibur dengan pidato yang kita berikan. Nah, itu adalah beberapa rincian singkat tentang tujuan berpidato. Kemudian untuk seni budaya sendiri, kita akan belajar tentang tari berpasangan dan contoh-contohnya. Masih ingat kan tari berpasangan itu apa? Ya, tari berpasangan adalah suatu tarian atau gerakan yang dimainkan atau dipentaskan oleh dua orang penari. Nah, untuk jumlahnya bisa 2 atau bisa 4. Tetapi gerakannya dilakukan oleh berpasangan. Nah, berpasangan ini sendiri bisa dilakukan bisa sesama jenis atau juga lawan jenis. Maksudnya, sesama jenis itu dilakukan oleh penari, misal perempuan dengan perempuan atau laki dengan laki-laki, atau juga bisa dengan lawan jenis, yaitu tari berpasangan yang dimainkan oleh laki dan perempuan. Nah, banyak contoh-contoh tari berpasangan dari daerah-daerah di Nusantara. Untuk memahami materi lebih dalam, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini adalah pembelajaran 1, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 tentang tujuan pidato. Sedangkan untuk pembelajaran 2, kita akan belajar seni budaya dan prakarya KD 3.2 tentang tari berpasangan. Dan pembelajaran 3 yaitu IPS KD 3.3 tentang peran Indonesia dalam ASEAN bidang sosial budaya dan pendidikan. Sekarang kita menuju pembelajaran yang ke-1 mengenai tujuan pidato. Tahukah kalian, pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Nah, adapun tujuan pidato yaitu yang pertama, dapat mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Selanjutnya untuk pembelajaran 2, kita akan mengenal tari berpasangan. Nah, pada tema sebelumnya kita telah membahas tari berpasangan ya. Tari berpasangan adalah jenis tarian yang dimainkan atau dipentaskan secara berpasangan oleh dua orang penari. Seperti pada gambar yang kalian lihat di contoh, penari tersebut boleh sesama jenis. Artinya sesama jenis bisa ditarikan oleh pria dengan pria atau
bisa dilakukan oleh wanita dengan wanita. Setiap gerakan tari yang diperagakan, keduanya harus saling mengisi satu sama lainnya, sehingga menciptakan wiraga, wirasa, dan wirama yang dapat menjadi sarana dari suatu hiburan tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh tari berpasangan yang ada di daerah-daerah di sekitar negara kita. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini adalah contoh dari tari Bambangan Cakil, yang mana tari ini berasal dari daerah Jawa Tengah, yang dimainkan oleh dua pria, yang mana salah satunya berperan sebagai Arjuna dan salah satu penarinya berperan sebagai Buto Cakil. Tarian ini menceritakan bahwa Arjuna melawan Buto Cakil yang merupakan raksasa. Yang kedua ini adalah tari Srikandi Cakil, asalnya yaitu sama ya, dari Jawa Tengah. Kebalikannya dari tari Bambangan, jika tari Srikandi Cakil ini dimainkan oleh dua orang penari, yang mana salah satunya menjadi Srikandi yang diperankan oleh penari wanita. Kemudian yang ketiga ada tari Pemburu Kijang, seperti yang gambar yang kalian lihat, itu juga berasal dari Jawa Tengah. Tari kreasi berpasangan ini merupakan tari pemburu kijang yang masih menceritakan dua orang pria yang sedang memburu seekor kijang. Kemudian ini adalah contoh dari tari Yosim. Dari kostumnya sendiri kalian bisa dapat menebak kan, kostum tersebut yaitu berasal dari daerah Papua. Tari Yosim ini biasanya dipertunjukkan pada acara-acara adat di daerah Papua. Kemudian yang kelima itu ada contoh tari Serampang 12. Tari Serampang 12 ini berasal dari daerah Riau. Daerah Riau adalah daerah Sumatera Barat ya. Tari ini menceritakan tentang kebudayaan Melayu, yang mana tari ini dimainkan oleh dua penari putra dan putri yang saling berpasangan. Kemudian selanjutnya ada tari payung dari Sumatera Barat. Tari payung ini mengisahkan perjalanan cinta sepasang muda-mudi hingga keduanya dipertemukan dalam ikatan pernikahan. Contoh tari berpasangan lainnya. Nah, ini ada tari legong. Dari kostumnya kalian biasanya dapat melihat ya, tarian ini berasal dari daerah Bali. Tari legong ini dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Biasanya tarian ini dilakukan sebagai ritual persembahan. Sekarang tarian ini digunakan juga sebagai media hiburan. Nah, kemudian ada juga tari Jangger. Tari Jangger juga dimainkan oleh dua orang perempuan. Biasanya 10 orang lainnya terdiri atas pasangan muda-mudi, yang mana 5 penari disebut tari kecak dan 5 penari wanita lainnya disebut tari Jangger. Dan contoh yang terakhir di sini bisa kalian lihat itu adalah tari Ketuk Tilu dari daerah Jawa Barat. Selanjutnya kita menuju pembelajaran ketiga, IPS, tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, Indonesia mengirim guru, dosen, dan tenaga ahli lainnya pada tahun 1970. Yang kedua, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan mahasiswa ke negara lain. Yang ketiga, Indonesia mendukung Komite Perkembangan Sosial. Yang keempat, Indonesia mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund sebagai wadah dalam penghimpunan dana. Yang kelima, Indonesia mendukung pembentukan Komite Pengetahuan dan Teknologi. Yang keenam,
Indonesia juga ikut memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Yang ketujuh, Indonesia ikut dalam penyeragaman rambu-rambu lalu lintas. Dan yang kedelapan, Indonesia mengirim kontingen ke SEA Games setiap 2 tahun sekali. Itu adalah peran Indonesia ya dalam sosial budaya. Sekarang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah sebagai pembentukan kelompok peneliti antar negara. Yang kedua, Indonesia berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, Indonesia juga berperan aktif dalam pertukaran pelajar yang dilakukan di beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, sekian video pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1, 2, 3 ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.